Mitos jelangkung, asal-usul, kepercayaan, dan fakta. Apa itu jelangkung? Jelangkung adalah permainan atau ritual mistis yang sangat terkenal dalam budaya masyarakat Indonesia. Ritual ini dipercaya digunakan untuk memanggil arwah atau roh halus agar berkomunikasi dengan manusia melalui sebuah boneka sederhana yang terbuat dari kayu dan tempurung kelapa. Mantra yang paling terkenal adalah jelangkung, jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Menurut kepercayaan masyarakat, setelah mantra dibacakan, roh akan masuk ke dalam boneka jelangkung dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pemain. Asal-usul mitos jelangkung. Banyak peneliti budaya percaya bahwa jelangkung berasal dari tradisi pemanggilan roh yang telah lama berkembang di Nusantara dan dipengaruhi oleh berbagai budaya Asia. Kata jelangkung diduga berasal dari istilah Hokkien atau tradisi Tionghoa kuno yang berkaitan dengan permainan pemanggilan arwah menggunakan media boneka atau keranjang. Seiring waktu, ritual ini berbaur dengan kepercayaan lokal Indonesia dan berkembang menjadi legenda urban yang sangat populer. Cara bermain menurut mitos: membuat boneka dari kayu atau bambu, memasang tempurung kelapa sebagai kepala, menyediakan kertas berisi huruf dan angka, menyalakan lilin sebagai penerangan, membaca mantra pemanggil roh, mengajukan pertanyaan kepada roh yang dipercaya datang. Konon, boneka akan bergerak sendiri dan menuliskan jawaban menggunakan pensil yang dipasang pada tangannya. Mitos yang beredar. Pertama, roh benar-benar masuk ke boneka. Masyarakat percaya bahwa roh yang dipanggil akan memasuki boneka jelangkung sehingga boneka dapat bergerak. Kedua, tidak boleh bermain sendirian. Konon bermain sendirian dapat membuat seseorang diganggu oleh makhluk halus. Ketiga, roh bisa mengikuti pemain pulang. Ini adalah salah satu cerita yang paling sering beredar. Banyak kisah menyebut pemain mengalami gangguan setelah ritual selesai. Keempat, harus ditutup dengan benar. Jika ritual tidak ditutup dengan baik, roh dipercaya akan tetap berada di sekitar lokasi permainan. Kelima, dilarang bermain tengah malam. Waktu tengah malam dianggap sebagai saat aktivitas makhluk gaib paling kuat menurut kepercayaan masyarakat. Cerita-cerita yang sering dikisahkan. Banyak cerita rakyat menyebutkan boneka bergerak sendiri, lilin mati tanpa sebab, suara langkah kaki misterius, penampakan bayangan hitam, mimpi buruk setelah bermain. Sebagian besar cerita tersebut diwariskan dari mulut ke mulut sehingga sulit dibuktikan kebenarannya. Penjelasan dari sisi ilmiah. Hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa jelangkung dapat memanggil roh. Beberapa penjelasan ilmiah yang sering diberikan adalah sugesti. Pemain sudah percaya sesuatu akan terjadi sehingga lebih mudah merasa takut. Efek ideomotor. Gerakan kecil yang tidak disadari dapat membuat benda tampak bergerak sendiri. Psikologi kelompok. Rasa takut menyebar ke seluruh peserta sehingga kejadian biasa terasa mistis. Lingkungan gelap dan sunyi membuat otak lebih mudah salah menafsirkan suara atau bayangan. Jelangkung dalam budaya populer. Popularitas mitos ini semakin besar setelah muncul dalam berbagai film horor Indonesia, novel, dan cerita rakyat, acara televisi bertema misteri, konten YouTube horor dan mitos. Karena itu, banyak orang mengenal jelangkung sebagai salah satu legenda urban paling terkenal di Indonesia. Kesimpulan, jelangkung adalah mitos dan ritual pemanggilan roh yang telah menjadi bagian dari budaya populer Indonesia. Menurut kepercayaan masyarakat, ritual ini dapat menghadirkan arwah untuk berkomunikasi dengan manusia. Namun, dari sudut pandang ilmiah, fenomena yang terjadi saat permainan jelangkung lebih sering dijelaskan oleh sugesti, psikologi, dan faktor lingkungan daripada aktivitas supranatural yang dapat dibuktikan. Karena unsur mistis dan horornya yang kuat, jelangkung tetap menjadi salah satu legenda paling terkenal dan paling sering dibahas dalam cerita-cerita misteri di Indonesia.